Pernah nggak sih kalian dengar berita tentang tambang emas, batu bara, atau nikel yang katanya itu bisa buat Indonesia kaya raya? Dan pernah nggak sih kalian mikir kenapa di tempat yang sama rakyat justru menderita karena hal itu dan lingkungannya rusak karena hal itu? Yuk kita bahas bareng-bareng isu penting tentang eksploitasi tambang dan juga konflik sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Dan kita bahas kenapa hal ini bukan aja urusan pemerintah tapi juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Sayangnya, Indonesia itu seharusnya surga sumber daya alam. Dari Papua sampai Sumatera, ada begitu banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Mulai dari emas, batu bara, nikel, dan banyak lagi. Tapi di balik kekayaan itu, tersimpan konflik dan kehancuran yang mengenaskan. Contohnya, tambang emas tumpang pintu di Banyuwangi. Dulu Mas ya, ini yang paling tertinggi. Ini yang paling tertinggi. Tapi sekarang tinggal ini ya yang paling tertinggi. Warga lokal menolak adanya pertambangan ini karena dapat merusak lingkungan dan sumber air di sana, tetapi terpaksa dijalankan. Sedangkan di sisi lain, di Sulawesi, tambang nikel bikin warga lokal kehilangan lahan untuk bertani. Apakah itu yang dinamakan Indonesia sudah sejahtera? Dan kekayaan itu lantas siapa yang menikmati? Konstitusi kita jelas loh, pasal 33 mengatakan bahwa bumi, air, dan juga kekayaan alam itu dikuasai oleh negara dan dipakai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kalau justru rakyat menderita dan lingkungan rusak, berarti hal ini sudah mengancam kedaulatan NKRI. Karena kedaulatan bukan hanya soal wilayah, tetapi juga soal siapa yang menguasai dan siapa yang menikmati sumber daya alam kita. Nah, lalu apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bisa mendorong transparansi izin tambang. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Yang ketiga, kita bisa memberi ruang bagi masyarakat lokal untuk bisa mengelola sumber daya alam. Dan yang paling penting, kita ikut terlibat. Nah, banyak komunitas warga yang melakukan aksi nyata. Mereka menjaga hutan, melakukan edukasi kepada masyarakat, dan melawan tambang-tambang ilegal yang ada di sekitar. Keren kan? Kita punya hak atas lingkungan hidup yang sehat. Dan kita juga punya kewajiban untuk menjaga kelestarian alam yang ada di sekitar kita. Jangan nunggu waktu yang tepat baru mau mengambil langkah. Karena sejatinya, sekecil apapun langkah yang kita ambil sekarang, itu akan memberikan dampak yang besar untuk keadaan kita, untuk Indonesia kita. Jadi, apa sih yang bisa kita lakukan? Hal kecil apa yang bisa kita lakukan? Gampangnya, kita bisa memulai dengan menyebarluaskan informasi melalui media sosial. Nah, contohnya, kita bisa membuat konten-konten edukatif, dan kita juga bisa menyebarkan informasi terkait konten-konten tersebut, atau kita juga bisa mendukung orang-orang di sekitar kita yang mereka tuh membuat petisi untuk keadaan kita yang sekarang. So, tunggu apa lagi? Indonesia bisa menjadi negara yang maju kalau kekayaan alamnya dikelola secara adil dan dapat dilestarikan secara benar. Bukan sekedar buat segelintir orang, tapi buat seluruh rakyat Indonesia yang berhak untuk mendapatkannya.